Saya akan bacakan salah satu buku yang unik, ya, kecil, ditulis oleh Darul Wahyin namanya. Judulnya itu 10 sebab lapangnya hati kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Arabnya Asyratu Asbab Linsyirahis Sadr. Di poin yang pertama, beliau menyebutkan yang dapat melapangkan dada, membahagiakan hidup adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Lalu beliau menukil di halaman 11-nya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, jadi selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas, ya. Berusaha terus mempelajari ilmu tauhid ini lebih dalam, mengenal dalil-dalil, merenungi ayat-ayat, mendengarkan dan penyampaian Nabi SAW, bagaimana realisasi para salafus saleh dulu dalam kehidupan mereka dalam bertauhid, ya, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkan dengan cinta, takut, harap, tawakal, menyerahkan urusan dan muamalah, berinteraksi dalam keseharian, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, ya, adalah surga dunia. Jadi kita fahami begini, kalau kita sedang melimpah nikmat kayak sekarang, Masya Allah ada rezeki, kita bisa haji, bisa tidur, bisa makan, bisa biologis halal, bisa apa saja yang kita lakukan sekarang yang Allah kasih, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Clear? Selesai. Itu dasar tauhidnya. Kalau lagi ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang hanya bisa memberikan solusi Allah, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Makanya sering kami ingatkan jemaah di setiap pengajian, Bapak Ibu sekalian, kalau dengan manusia konsultasi saja, konsultasi saja. Ada kejadian begini, hukumnya bagaimana? Curhat jangan. Curhat sama siapa? Allah. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW kalau punya perkara apapun, maka beliau segera wudhu, berdiri sholat dan menuangkan kepada Tuhannya. Langsung kepada Allah SWT. Nanti Allah akan datangkan sebab-sebab solusi. Sebagaimana tadi kita sudah kisahkan, orang soleh yang Allah datangkan raja kepadanya. Pernah dengar mungkin dalam ceramah kami sampaikan kisah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di saat beliau sudah berumur ini, sudah tua. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba tergerak untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Datang saja. Tapi hatinya pengen sekali ke sana. Sampai akhirnya beliau tiba di sana sudah malam, masuk ke masjid. Masjid masa itu tidak kayak kita sekarang. Kalau sudah Isya ditutup biasanya. Habis Isya ditutup, gitu kan. Hampir semua wilayah muslim dulu begitu, kalau habis Isya ditutup ya, masjidnya. Maka Imam Ahmad pada saat itu tidak tahu mau tidur di mana karena sudah malam. Dan dia juga hatinya sangat keras ingin datang, maksudnya hatinya ini tergerak dengan sangat kuat untuk datang ke wilayah itu. Selepas sholat, maka dia masih duduk. Pengurus masjid mengatakan, karena tidak tahu ini Imam Ahmad zaman dulu tidak ada foto, orang tidak tahu mukanya. Walaupun beliau ulama yang sangat terkenal di masa itu, sampai sekarang pun mazhabnya sangat masyhur, salah satu dari 4 mazhab. Maka marbot masjidnya mengatakan, silakan pergi dari sini Bapak tua, buat masjid sudah tutup. Imam Ahmad bilang, saya didorong-dorong, disuruh keluar dari masjid itu. Karena saya tidak tahu mau kemana, rupanya di sebelah masjid ada penjual roti. Penjual roti ini, lihat dari jauh, dia mengatakan, wahai syekh. Oh, syekh ini kalau orang Arab ada 3 maknanya. Dia bisa bermakna orang kaya, orang tua, atau orang yang pintar agama. Jadi kalau dipanggil syekh bisa satu dari 3 makna itu. Tidak selamanya syekh itu orang pintar agama ya. Jadi Saudi ini kalau ada orang kaya pun dipanggil syekh. Orang tua pun dipanggil syekh gitu biasanya. Makanya, hai syekh, silakan ke tempat saya. Datanglah Imam Ahmad ke tempat orang tersebut. Sambil orang itu memberikan tempat, silakan kalau mau istirahat tempat saya, sambil dia buat adonan rotinya. Rupanya sambil membuat adonan roti, orang ini selalu astagfirullah, astagfirullah. Terus dia istighfar. Nanti kalau Imam Ahmad tanya baru dia jawab. Kalau berhenti komunikasinya sama Imam Ahmad, dia istighfar lagi. Imam Ahmad tanya, sejak kapan Anda melakukan ini? Dia bilang sudah lama sekali. Saya selalu begini memang, dari dulu saya selalu, pokoknya tiap ada kesempatan istighfar aja. Zikir kepada Allah. Kata Imam Ahmad, apa kau rasakan manfaatnya? Dia bilang, iya, karena semua yang saya minta Allah kasih. Kecuali satu, saya minta agar dipertemukan sama Imam Ahmad. Itu kisah nyata. Imam Ahmad bilang, Allah Maha Besar, Allahu Akbar.
Saya Ahmad bin Hanbal, rupanya istighfarmu inilah yang mengutus saya dari kampung saya datang ke sini. Dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Subhanallah. Saya berapa kali ketemu dengan jemaah, tidak kenal gitu habis pengajian. Ustaz, saya ingat kisah Imam Ahmad yang Ustaz sampaikan. Saya istighfar kepada Allah agar Allah pertemukan dengan Ustaz. Terus ketemu. Kata dia, saya bukan levelnya Imam Ahmad, tapi kata dia, rupanya dia praktekin, bukan mustahil. Allah SWT kasih contohnya. Nah, bagaimana orang begitu dekatnya dan mentauhidkan Allah SWT. Tauhid ini, kalau betul-betul tanam dalam hati Bapak Ibu sekalian, mau keadaan kita kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, semuanya nyaman. Karena tauhidnya kepada Allah bagus sekali. Kalau dia susah, dia bisa bersabar. Kalau dia kaya, dia akan bersyukur. Selalu begitu. Nah, ini perlu penanaman yang lebih kuat lagi. Sehingga di depan mata kita hanya satu, syariat Allah SWT. Allah halalkan, kita nikmati, kita jalankan. Allah haramkan, tinggalkan. Clear. Makin kuat tauhid kita, makin jelas langkah kita menempuh di situ. Walaupun di depan mata kita banyak proyek-proyek dunia, tapi selama itu haram, Allah haramkan, kita tinggalkan, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadits Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan lebih baik daripada itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau mau tahu dan mendapatkan kebahagiaan dunia, bahkan itu dinamakan oleh beliau surga dunia, justru saya ulangi lagi, kata beliau, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, selalu bergantung pada Allah, serta mengesahkannya dengan cinta, dengan takut, cinta kepada Allah SWT, karena cintanya sama Allah sampai dia selalu mau mengerjakan perintahnya, dia takut akan azabnya, berharap selalu diberikan dan dipenuhi kebutuhannya, tawakal, menyerahkan hasil usahanya, dan selalu dalam muamalahnya melibatkan Allah SWT, dalam interaksi kesehariannya selalu melibatkan Allah SWT, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan semua keinginannya. Itu adalah surga dunia. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Justru itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang tidak bisa disamai dengan kenikmatan lainnya. Itu adalah penyedap mata para muwahhidin atau orang-orang yang mencintai dan mengesahkan Allah Azza wa Jal. Dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengatakan sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Banyak di antara para sahabat Nabi, teman-teman sekalian, mereka pada saat pergi berjihad, ada yang pergi berjihad tidak punya perlengkapan perang. Tetapi kemenangan Allah kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan dalam setiap kirim pasukan, ingatlah musuh kalian senantiasa, umumnya selalu terjadi, kalau pasukan Islam ketemu sama pasukan kafir itu, senantiasa kondisi jumlah mereka lebih banyak secara kuantitas, perlengkapan mereka pasti lebih canggih. Ya. Tetapi kesalahan mereka karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka, mereka kufur, mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka. Kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit jumlah, tapi kalian punya tauhid, pengesahan diri kepada Allah SWT, bergantung pada Tuhan. Dan ini yang membuat kemenangan datang. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, pasti kalian akan kalah. Karena kalian kalah secara jumlah, kalian kalah secara perlengkapan. Jadi ini kekuatannya. Sampai pernah ada sahabat, waktu penaklukan Persia, di tahun 16 Hijriah, di tangan di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab, itu sempat Hurmuzan, salah satu pemimpin mereka, negosiasi. Dan pada saat utusan yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, seorang sahabat Badui, pakaiannya sederhana, pakai menunggangi keledai, gitu kan, datang ke istana, dan sengaja istananya itu dihiasi, kata Hurmuzan, hiasi istananya dengan semewah mungkin. Semua dindingnya ditaruh emas-emas, perhiasan, bantal-bantal yang mewah, permadani yang mewah. Itu semua jalan akan dilalui oleh sahabat ini untuk menuju negosiasi di ujung sana. Kaget si pemimpin Persia ini, pada saat sahabat ini datang, dia tidak mau turun dari keledainya. Biasanya orang parkir, kalau kita kendaraan itu parkir di luar. Ini enggak, dia pakai keledainya datang, karpet itu diinjak-injak sama keledainya, sambil jalan tombaknya ditusukin semua ke bantal-bantal itu. Dan disingkirkan semua emas-emas itu.
Artinya dia bisa faham ini sebenarnya godaan, apakah tergiur dengan ini semua gitu kan. Sampai tiba di depan sana, dia tidak turun dari keledainya. Sambil dia mengatakan, sampai si pimpinan dari PRC ini mengatakan, siapa kamu ini? Pemimpin kaum muslimin kah? Dia bilang bukan. Saya salah satu dari prajurit muslimin. Kemudian bagaimana bisa kamu negosiasi? Maka dia mengatakan, dalam agama kami, satu muslim keputusannya akan diambil oleh seluruh muslimin yang lainnya. Nah, karena ini utusan pemimpin gitu. Apa yang dia negosiasi maka itu akan diambil. Kemudian dia ajalah negosiasi untuk diberikan harta, disuruh pulang, ya, tidak usah melawan kami apa segala macam. Maka bahasanya sederhana. Kami kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia yang lain kepada penyembahan Tuhannya manusia itu. Artinya, kalau kalian mau beriman kepada Allah, kami tidak butuh semua harta kalian ini. Terapkan hukum Allah, kami akan pulang, selesai. Gak ada negosiasi harta, gak ada tujuan lain kami datang di sini. Begitu luar biasanya kalau tertanam masalah tauhid ini. Ali bin Abi Thalib waktu saat jadi khalifah di Irak disiapkan istana yang mewah. Begitu lihat beliau langsung tinggalkan. Lalu beliau mengatakan, sungguh istana ini akan membawa saya kepada kelalaian. Lalu beliau tinggal di rumah biasa, karena dengan tauhidnya yang sangat kuat, yakin ini adalah amanah yang akan dijalankan dan seterusnya. Bukan menunggangi justru memperkaya harta, tidak, berdiri. Tapi dia malah ya khawatir kan yang sampai Allah SWT hisab. Dan terus seterusnya seperti ini. Makin kuat tauhid seseorang maka akan ke sana arahnya. Ya. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Juga salah satu hal yang mendasar yang perlu difahami tentang masalah kekuatan tauhid ini teman-teman sekalian adalah berprasangka baik dengan Allah. Apapun kejadian di depan mata kita, kita selalu berprasangka baik. Tolok ukurnya adalah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan baik di mata kita atau di mata manusia. Walaupun seluruh manusia anggap baik, tapi kalau Allah mengharamkannya bagi kita buruk. Walaupun semua manusia menganggap buruk, kalau di mata Allah baik, maka kita anggap baik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena kami sholat, Abu Bakar sholat. Kami puasa, Abu Bakar puasa. Pokoknya semua yang di ibadah kami kerjakan sebagaimana dia kerjakan. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam masalah keyakinannya. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan A, walaupun satu dunia ini mengatakan B. Pada saat kejadian Isra Mi'raj di Mekah ini, Abu Jahal ingin menggoyahkan imannya Abu Bakar sambil mengatakan, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia mengatakan dia jalan ke Palestina satu malam, yang kami tempuh 1 bulan dengan orang terkuat kami, dengan kuda terkuat kami. Di masa itu orang kalau dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Pergi, itu non-stop, dipicu terus kudanya, sama laki-laki terkuat, kuda terkuat. Ya, pulang berarti 2 bulan. Itu ditempuh dalam 1 malam. Belum lagi Mi'raj, ketemu dengan Tuhan, Allah SWT, kemudian balik lagi. Karena dia mau goyahkan iman Abu Bakar. Karena Abu Jahal sempat bilang sama orang-orang Quraisy, kalau ada satu orang, kalau kalian bisa goyahkan imannya, keyakinannya tentang apa yang dibawa oleh Muhammad, habis agama Muhammad. Itu Abu Bakar. Teman-teman tahu gak ciri Abu Bakar? Abu Bakar ini karena kurusnya badannya radhiyallahu anhu, kalau ditiup angin terdorong. Secara fisik biasa saja. Tapi yang dalam Islam bukan itu yang dilihat. Ini hati, bagaimana kekuatan tauhid dan keyakinan kepada Allah. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, aku meyakini apa yang Muhammad bawa, sementara turun dari langit kepada dia. Apa yang menghalangiku meyakini dengan dia naik ke langit menerimanya? Bedanya apa? Turun dari langit, saya yakin itu benar. Muhammad pun naik ke langit, saya juga yakin. Tidak ada masalah. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau depan mata saya ada tembok warnanya hitam, Muhammad bilang putih, saya akan bilang putih dan saya akan dustakan mata saya. Tak bisa goyah keyakinannya. Begitu luar biasa tauhidnya. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya mengatakan A, ya A. Benar, benar. Selesai. Salah, salah. Walaupun satu dunia tidak setuju sama kita. Itu kekuatan tauhid yang luar biasa. Kapan itu sangat kuat dalam diri kita, maka semua pintu kebahagiaan akan terbuka. Makanya saya katakan tadi pondasi dasarnya. Ini sebab pertama kebahagiaan itu selalu datang. Kemudian dikatakan juga oleh penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Jadi jangan bersangka buruk ya.
Saya sakit, kayaknya Allah tidak akan sembuhkan, kayaknya Allah tidak akan maafkan, kayaknya begini dan begitu. Sangka buruk, ya sudah sesuai dengan prasangkanya. Kalau tidak salah pernah ada satu riwayat, sebuah asar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan pada saat diajak oleh Zulaikha untuk berzina kan dia tolak, kemudian dia lebih pilih penjara. Dalam Al-Quran surah Yusuf dikatakan gitu, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku cintai ya Allah daripada ajakan untuk perbuatan zina itu. Karena wanita ini mengajak dia berzina dan juga pada saat itu hampir seluruh tokoh wanita-wanita terkenal di Mesir diajak kumpul untuk menunjukkan ini laki-laki ini karena tampan banget maka saya ingin berzina sama dia. Seakan-akan terbuka pintu untuk semuanya juga kalau mau ajak dia gitu. Tapi Nabi Yusuf nolak, enggak, saya enggak mau. Karena itu haram. Maka Nabi Yusuf sempat ucapkan apa? Penjara lebih saya suka ya Allah. Maka Nabi Yusuf dipenjara sekian tahun. Satu waktu Jibril AS datang, lalu Jibril ditanya oleh Nabi Yusuf, hai Jibril, kenapa Allah biarkan saya di penjara begini lama? Kata Jibril AS, yang minta penjara kan kamu. Coba nggak minta penjara, nggak dikasih penjara. Itu contohnya. Ya. Jadi harusnya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seberat apapun yang kita anggap ujian itu, pasti ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Bahkan sering saya bahasakan teman-teman, kalau ada maling, pencuri, ditangkap oleh massa, digebukin oleh massa, itu bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan seorang hamba, seringkali Allah SWT datangkan peringatan bertahap. Kayak misalnya orang kalau mau mencuri, mau manipulasi data, mau berzina, mau buat apa saja dosa, pasti yang pertama Allah datangkan sinyalnya ketakutan. Pasti kita takut, khawatir, nanti ketahuan, nanti ini, nanti itu. Ada sinyal itu dulu. Kalau orang tetap aja lakukan, datang tahap yang setelahnya. Ketahuan oleh orang misalnya. Masih juga dia lakukan, ya seringkali hal yang lebih besar. Kayak tadi, kalau maling itu digebukin, ditangkap, digebukin. Di penjara. Nah ini bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena kalau Allah tidak datangkan masa gebukin dia, dia akan terus maling ini orang. Cara terbaik memberhentikan ya itu. Dan dengan berhenti seperti itu, berarti hanya sampai situ hukumannya. Di akhirat tidak panjang lagi nanti. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau ada orang subhanallah yang terbongkar, aibnya terbongkar, itu justru kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena Allah mau berhentikan dia. Peringatan demi peringatan datang, dia tidak mau ngeh dari awal. Datanglah peringatan ini. Kalau tetap dia langgar lagi, maka akan lebih besar lagi daripada itu. Itu bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana kalau nikmat yang melimpah? Orang seperti ini aja bisa dianggap sebuah nikmat gitu kan. Nah ini poinnya. Kata penulis, sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda. Jangan menganggap Allah tidak akan berikan jalan keluar. Menghilangkan duka hati Anda. Jangan pernah menganggap doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Diterima enggak ya? Ya udah nggak diterima. Karena begitu pikirannya. Yakin, ya Allah sembuhin saya. Yakin. Tinggal continue aja kok. Bahkan kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, yustajabu li ahadikum malam yakun ithm au qati'atur rahim. Tidak akan diterima doa seseorang dari kalian selama tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahim. Wa malam ya'jal, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifal isti'jal? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Kalau orang buat dosa wajarlah, melanggar Allah tidak kasih, itu wajar. Putus silaturahim, Allah suruh juga silaturahim. Durhaka sama orang tua, putus hubungan sama saudaranya, Allah tidak terima doanya. Itu orang sudah faham umumnya. Tapi kalau tergesa-gesa ini bagaimana? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa, kemudian terakhir ditutup dengan sangka buruk kepada Allah. Tapi Allah belum kasih, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sehari lagi berdoa, mungkin tinggal 2 hari lagi berdoa. Lanjutin sampai Allah kasih. Sampai pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melewati sebuah rumah. Kebetulan rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Lalu anak itu dikeluarkan dari pintu rumah oleh ibunya. Terus ibunya tutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek depan pintu, nangis-nangis. Ibnu Qayyim tunggu sampai anak itu tertidur
ya, karena capek gitu, nangis, orang ibunya tetap tidak bukain pintu, begitu tidur ibunya nggak tega dibukain pintu, digendong masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, subhanallah, maha suci Allah. Andai saja seorang hamba seperti anak itu kepada ibunya, pasti Allah akan kasih. Dan teman-teman, ada sebuah hadis yang luar biasa, ini hadis emas kalau bagi saya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, kita panjatkan dengan terus munajat, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, terus non-stop, maka Allah terlambatkan jawabannya. Kenapa? Agar dia tetap dalam doanya. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin, langsung sembuh. Masih berdoa? Kan berhenti. Tapi kalau Allah kasih kita 3 hari, 1 minggu, dokter juga kasih dosis ini, minumlah sekian hari. Di saat itulah kita terus akan berdoa kepada Allah. Dan tahu nggak teman-teman sekalian, doa-doa yang kita panjatkan ini, tidak usah bicara urusan akhirat yang kita minta surga, ini besar sekali. Kalau hal-hal kecil saja, misal contoh, ya Allah berikanlah hambamu tubuh yang sehat misalnya. Kan itu untuk kebutuhan dunia kita kan. Mungkin Allah kasih kita tubuh, berikanlah tubuh yang indah misalnya. Rambut yang indah, misal contoh kita minta hal-hal yang kita butuhin di dunia. Tetap ini ada nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap ada nilai pahalanya. Apalagi kalau kita minta hal-hal yang besar, mudahkan, tambahkan keimanan, mudahkan hambamu beribadah, masukkan ke dalam surga. Oh ini luar biasa udah. Hal-hal yang duniawi aja. Gitu kan. Ya Allah saya mau beli baju itu, mudahkan buat saya. Tetap ini, walaupun urusan dunia cuma beli baju, ada nilai pahala doa itu yang akan kita panen pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih yang luar biasa, kata Nabi SAW, akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat, nanti diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Dan dia tidak tahu dari mana. Sampai dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Mereka sendiri bingung, si yang dapat ini pahala, bingung dari mana pahala ini? Kayak tidak teringat pernah buat ibadah seperti ini pahalanya. Kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung hari kiamat. Kata Nabi SAW apa dalam penutupan hadis, maka pada saat itu semua hamba-hamba yang dikasih pahala bergunung-gunung ini berharap agar semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia, agar terima di akhirat. Gak ada yang sia-sia. Kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali akan diberikan hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Ya Allah sembuhkan, ya Allah mudahkan, Allah kasih. Atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Berapa banyak bahaya yang akan menimpa kita, kita terselamatkan karena sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena sering minta agar diberikan kebahagiaan di dunia. Tidak dikasih. Mungkin kita minta satu proyek Allah belum kasih. Tapi ternyata Allah selamatkan kita dari satu mara bahaya dengan itu. Atau ini kata Nabi SAW, disimpankan untuk yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang sia-sia. Jadi makin kental masalah tauhid ini makin baik. Saya ulangi kembali. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda, menghilangkan duka hati Anda. Selagi hamba bersangka baik kepada Rabb-Nya, maka Allah Azza wa Jal membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Karena itu, wahai hamba Allah, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rabb Anda. Niscaya Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha mulia berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia bersangka baik kepadaku, maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Allah akan sembuhkan, Allah akan kasih. Selama belum datang, mohon aja terus. Merengek aja terus. Minta. Makin merengek, maka makin dekat dengan ijabah. Makin putus asa, kayaknya nggak diterima. Diterima nggak sih ragu. Ya udah seperti dengan niatnya. Sesuai dengan prasangkanya. Jadi kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia sangka baik, maka akan dapat kebaikan itu. Ya. Wa in dhanna syarran falahu. Dan kalau dia bersangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan itu. Kayaknya saya tidak akan sembuh. Ya sudah tidak sembuh.
kayaknya saya tidak akan menikah, kayaknya saya tidak akan punya keturunan, kayaknya saya tidak akan begini. Sangka buruk dengan Allah. Tapi kalau sangka baik tidak ada yang mustahil. Ini pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, kalau Anda mau baca bisa baca dalam surah Maryam itu ya. Surah nomor 19 ingat saya. Itu di awal-awalnya, di ayat-ayat awalnya, belasan ayat pertama kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dengan istrinya masih muda. Di bawah 30 tahun, istrinya juga masih muda. Tapi subhanallah, Allah uji istrinya mandul. Istrinya mandul. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Maryam dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran tentang masalah itu. Ya. Ini pernah kami bahas di dalam satu tema judulnya dahsyatnya doa. Kalau teman-teman cari di playlist YouTube nanti akan lihat ada dahsyatnya doa, itu panjang lebar saya jelaskan kisah ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Ayub alaihissalam cukup banyak. Tapi saya angkat sekarang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini menikah dan istrinya mandul. Subhanallah, selalu minta keturunan sama Allah. Tapi dia minta keturunan kepada Allah dari istrinya yang mandul ini. Terus dia bilang, Allah berikan anak. Umur 30 tahun mohon. Sampai 10 tahun, umur 40 tahun belum dikasih. Umur 50 tahun belum dikasih. Umur 60 tahun belum dikasih. Bapak Ibu tahu kapan Nabi Zakaria dapat anak? Itu umurnya 100 tahun. Istrinya yang mandul tadi, yang masih 20 tahun waktu nikah, gak bisa punya anak. Itu hamil di umur 90 tahun. Coba baca tafsir surah Maryam di ayat-ayat pertamanya itu. Sampai Allah gambarkan di situ, waktu Nabi Zakaria diijabah doanya sama Allah, dikasih anak, agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia. Karena tidak ada yang mustahil, walaupun mustahil di mata manusia. Di mata Allah tidak ada yang mustahil. Maka Nabi Zakaria lagi di mihrabnya umur 100 tahun, semua rambutnya sudah putih, jenggotnya semua sudah putih. Malaikat datang menyampaikan, berita gembira kepadamu hai Zakaria, sesungguhnya Allah akan memberikan engkau anak. Anak itu bukan cuman anak, Allah akan kasih engkau anak laki-laki, dan Allah sudah langsung berikan namanya Yahya. Plus lagi Allah akan angkat dia menjadi nabi dan termasuk orang-orang saleh. Itu ada gabungan, ini penjelasan gabungan dari surah Al-Imran dengan surah Maryam ya. Yang jelas pada saat itu pertanyaan Nabi Zakaria pada malaikat Jibril pada saat itu ya. Bagaimana aku bisa punya anak? Sementara kendala pertama, istriku mandul. Dan aku juga sudah sangat tua. Maka kata para malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Sesungguhnya engkau pun hai Zakaria telah diciptakan sama Allah dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Maka karena gembiranya dia mengatakan, ya Allah berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Ya, bukan hanya sekedar nanti ngidam, kita biasa ngidam mungkin ya, atau perutnya besar baru kita tahu istri hamil. Ini enggak, sebelumnya Allah begitu sudah ada ya benih, ada bibit manusia di rahimnya, berikan aku tanda-tanda. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya adalah pada saat istrimu hamil, maka engkau tidak bisa berbicara, suaranya enggak keluar kecuali untuk berzikir saja. Jadi kalau ngomong yang lain enggak bisa. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan keluar kepada kaumnya mengatakan, hai kaum, sesungguhnya banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Dia ceritakan tentang kejadian tersebut. Kalau suara saya tidak keluar berarti sudah tanda-tanda istri saya lagi hamil, maka saya tidak bisa berbicara dengan kalian. Tapi kalau beliau berzikir, subhanallah, alhamdulillah, keluar suaranya, maka hamil istrinya, punya anak. Nabi Ibrahim AS berapa tahun menikah dengan Sarah, sampai umur di atas 60 tahun, tidak punya anak. Sarah hamil, mandul, sudah tua. Jangan digambarkan juga Sarah pun sampai memukul kedua pipinya sambil mengatakan untuk malaikat menyampaikan berita gembira dia akan hamil. Bukan cuma itu, hamil dikasih nama anaknya Ishak, dan dikasih berita gembira Ishak juga akan lahir namanya Yakub. Dua-dua diangkat Nabi. Sarah melihat anaknya lahir dan melihat cucunya lahir. Terus sudah sangat tua. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Nah, ini kita melihat kisah para nabi-nabi, lihat kisah orang-orang soleh, ini makin menguatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Intinya teman-teman sekalian, semua fasilitas ini akan datang selama kita sangat yakin dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga akan hilang dari kita, tergantung daripada bagaimana kita merusak tauhid kita dan melemahkan tauhid tersebut. Ya, makin orang bergantung dengan Allah, maka makin Allah hadir dalam hidupnya, dan makin manusia bergantung pada makhluk, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada makhluk. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman begitu.
Siapa yang menggantungkan nasibnya, urusannya kepada aku akan jadi pemenuhnya. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutu-sekutuku itu. Silakan, tapi tidak akan dapat apa-apa. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan engkau minta kepada manusia, yang kalau engkau minta kepadanya, maka dia akan marah. Kita kalau minta sekali, minta tolong, mau. 2 kali, 2 mau. 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Orang kalau tidak berdoa Allah marah. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa sama Allah, tidak munajat sama Allah, tidak berkeluh kesah, tidak curhat, tidak manja dengan Allah, maka Allah marah padanya. Allah justru meminta kita agar memohon kepadanya. Sebagai penutup, saking sifat maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, teman-teman sekalian, Allah jadikan permohonan doa dan apapun hajat kita kepadanya agar dipertahankan nikmat itu lebih besar keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah dibandingkan kalau musibah datang kemudian kita minta solusinya. Oleh karena itu tidak ada alasan kita lagi sehat begini kita mengatakan saya nggak tahu mau minta apa Ustaz, karena badan saya sehat, harta saya melimpah, pasangan ada, keturunan ada. Keliru kalau ada pikiran seperti itu. Justru puncak pahala doa, munajat kepada Allah itu justru pada saat nikmat ada kita minta dipertahankan. Ya Allah, pertahankan kesehatanku ini, keturunanku ini, kebahagiaan rumah tanggaku ini, keturunanku dan seterusnya, usahaku. Itu kalau kita minta lebih afdal daripada nanti lagi bangkrut, lagi ada masalah baru kita minta diberikan solusinya. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Jadi kalau mau kita diterima doa-doa kita pada saat kita lagi genting, lagi ada masalah, justru pada saat lagi lapang seperti ini kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.